Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halmanul Imani dari kelas 11B. Pada video kali ini saya akan membahas 3 soal tentang asam dan basa. Untuk soal yang pertama, sebanyak 7,2 gram senyawa Z memiliki valensi sebesar 2 dan dilarutkan dalam air sebanyak 500 ml menghasilkan OH-. Maka pH di larutan adalah, di sini diketahui MR-nya 74 gram per mol. Nah, untuk menjawab soal ini diketahui MR-nya sebesar 74 gram per mol dan juga sebanyak 7,2 gram, berarti masanya 7,2 gram. Senyawa memiliki valensi sebesar 2, berarti valensinya sebesar 2 dan dilarutkan dalam air sebanyak 500 ml, berarti volumenya 500 ml menghasilkan OH-. Nah, di sini menghasilkan OH- berarti senyawa Z ini tuh merupakan larutan basa. Maka pH larutan adalah ditanya, berarti pH-nya. Nah, untuk menjawab soal ini kita membutuhkan rumus, yaitu OH- sama dengan B dikali MB, yang dimana B itu basa, valensi basa, dan juga MB ini molaritas basa. Nah, karena di soal ini yang diketahui hanya valensinya saja, sedangkan molaritasnya belum diketahui, maka kita harus mencari molaritasnya terlebih dahulu dengan rumus massa per MR dikali 1000 dibagi volume. Nah, masanya di sini 7,2 gram, 7,2, MR-nya 74 dikali 1000 per volumenya 500. Nah, di sini kita coret 2, 10 dibagi 5 itu 2, 7,2 per 74 itu sama dengan 0,1 dikali 2 itu sama dengan 0,2 molaritas. Mohon maaf, ternyata untuk soalnya di sini 7,4 gram. Ini ada sedikit revisi, 7,4 gram. Berarti 0,1 kali 2 sama dengan 0,4. Ini molaritasnya sudah kita ketahui, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. B-nya itu berarti valensinya 2 dikali molaritas basanya, berarti yang ini 0,2 itu hasilnya 0,4 atau 4 dikali 10 min 1. Nah, setelah itu kita mencari POH min log OH- sama dengan min log, ini merupakan hasil dari ini, 4 dikali 10 min 1 sama dengan 1 min log 4. Baru kita mencari pH-nya sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 1 min log 4. 14 dikurang 1 sama dengan 13, min kali min plus berarti log 4. Maka pH dari senyawa Z adalah 13 plus log 4.
Selanjutnya soal nomor 2, yaitu Sinta ingin membuat 500 ml larutan asam kuat bervalensi 2 dengan pH sebesar 2. Jika massa zat sebesar 1 gram, maka besar MR zat tersebut sebesar titik-titik gram per mol. Nah, di soal ini kita diketahui itu ada volume sebesar 500 ml merupakan larutan asam kuat yang bervalensi 2. Berarti valensinya 2 dengan pH sebesar 2. pH-nya juga sebesar 2. Jika massa zat sebesar 1 gram, berarti ini massanya 1 gram. Yang ditanyakan adalah MR-nya. Berarti di sini ditanyakan MR. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus molaritas. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui H plusnya. Nilai konsentrasi H plusnya ini. Nah, nilai konsentrasi H plusnya ini itu sama dengan 10 min nilai pH-nya. Karena di sini nilai pH-nya sudah diketahui 2, berarti H plusnya adalah 10 pangkat min 2. Setelah itu kita lanjut mencari nilai molaritasnya dengan rumus asam kuat. Berarti H plus sama dengan A dikali MA. H plusnya adalah 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 2 sama dengan A-nya atau valensinya itu sama dengan 2. Valensinya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah molaritasnya. Setelah itu baru 10 pangkat min 2 ini pindah ruas ke sini jadi dibagi sama dengan MA. Yang berarti MA-nya itu sama dengan 0,005 molaritas. Nah, habis itu setelah ini kita lanjut mencari MR-nya dengan menggunakan rumus molaritas. Itu berarti M sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume kali volume sama dengan 1 per MR-nya yang ditanyakan dikali 1000 per volumenya yang diketahui adalah 500. Di sini molaritasnya 0,005. Nah, ini kita coret. Jadi 10 bagi 5 2. Berarti 0,005 sama dengan 1 dikali 2 per MR. Nah, yang ditanyakan adalah MR, berarti MR sama dengan 2 dibagi 0,005. Maka nilai MR-nya sama dengan 400 gram per mol. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, diketahui beberapa senyawa. Yang pertama itu ada KNO3, yang kedua ada NH4Cl, yang ketiga ada Na2SO4, yang keempat ada Na2CO3, dan yang terakhir ada CH3COOK. Pertanyaannya, garam yang dapat membuat lakmus biru menjadi merah adalah, nah berarti di sini di soal ini kita itu dari 5 senyawa ini mana yang merupakan garam yang bersifat asam karena merubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Nah, perlu kita ketahui bahwa sifat-sifat asam itu ditentukan oleh larutan pembentuknya seperti asam kuat ditambah basa lemah
basa lemah itu menghasilkan sifat garam asam. Sedangkan asam kuat ditambah basa kuat itu menghasilkan sifat garam yang netral. Sedangkan untuk asam lemah ditambah basa kuat itu menghasilkan garam yang bersifat basa. Nah, dalam kelima senyawa ini dapat kita ketahui bahwa KNO3 itu merupakan gabungan dari senyawa KOH ditambah HNO3 yang dimana KOH ini merupakan asam basa kuat dan HNO3 ini merupakan asam kuat juga, yang berarti ini tuh merupakan sifat netral atau tidak merubah warna lakmus. Untuk senyawa yang kedua, NH4Cl itu berasal dari HCl ditambah dengan NH4OH yang dimana HCl merupakan asam kuat dan NH4OH merupakan basa lemah yang menghasilkan senyawa bersifat asam. Sedangkan untuk senyawa yang ketiga ini Na2SO4 itu merupakan senyawa larutan dari NaOH ditambah dengan H2SO4. NaOH merupakan basa kuat dan H2SO4 merupakan asam kuat. Berarti asam kuat ditambah basa kuat itu merupakan bersifat netral. Ini juga netral. Nah, untuk yang senyawa keempat, Na2CO3 yang berasal dari senyawa NaOH ditambah H2CO3. NaOH merupakan basa kuat dan H2CO3 merupakan asam lemah. Berarti ini memiliki sifat basa. Untuk senyawa yang kelima itu CH3COOK berasal dari KOH ditambah CH3COOH. KOH merupakan basa kuat, sedangkan CH3COOH merupakan asam lemah yang bersifat basa. Dari kelima senyawa ini yang merupakan senyawa yang bersifat asam itu adalah NH4Cl karena dapat merubah lakmus biru menjadi merah. Sekian video pembahasan mengenai 3 soal asam dan basa, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.